Halo para sahabat pecinta film lawas Indonesia. Bertemu lagi sama Mimin yang akan mengajak sahabat semuanya untuk bernostalgia menyaksikan sebuah film lawas yang tentunya masih sangat asik untuk kita saksikan. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film lawas yang dirilis pada tahun 1981 berjudul Membakar Matahari. Film ini dibintangi aktor Laga Berry Prima yang berpasangan dengan si cantik Eva Arnaz, menceritakan tentang perjuangan seorang wanita membalas kematian orang tuanya dan mencari orang-orang yang telah memperkosa dirinya dan menjeratnya ke dunia hitam. Penasaran dengan kisahnya? Yuk check it out! Awal film diperlihatkan dengan adegan dansa di sebuah kafe malam yang dinikmati oleh banyak orang. Tak berselang lama, datanglah seorang pria ganteng bernama Rahmat. Saat Rahmat sedang menikmati suasana itu, tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang gadis yang kemudian dibawanya oleh seorang lelaki paruh baya. Rahmat pun memanggil gadis tersebut dengan nama Intan. Lantas Intan pun sangat terkejut, tetapi ia pun hanya terdiam dan kemudian meninggalkan Rahmat begitu saja. Rahmat pun berusaha mengejarnya, namun seseorang menghalanginya. Dan terjadilah perkelahian. Tak berselang lama, sang manajer kafe tersebut pun datang untuk melerainya. Lantas ia pun memberikan nomor si gadis tersebut. Barangkali Rahmat ingin membukingnya. Rahmat pun kemudian menghubungi nomor tersebut setelahnya check-in di sebuah hotel. Singkat cerita, gadis yang dipesannya pun datang dan betapa kagetnya saat gadis tahu kalau yang memesannya adalah Rahmat. Rupanya Intan adalah kekasih Rahmat dulu semenjak masih sekolah. Dan terakhir mereka bertemu ketika Intan hendak berpamitan pulang ke desa untuk menemui keluarganya. Intan meminta pada Rahmat untuk melupakan masa lalunya. Rahmat pun sangat kecewa. Gadis yang sangat dicintainya ternyata telah ditiduri banyak lelaki. Intan pun menceritakan saat ia pulang ke rumah orang tuanya dulu, seorang juragan tanah bernama Japra memaksa ayahnya untuk menjual sawahnya dengan harga murah. Namun sayang ayahnya menolaknya, dan malam harinya orang suruhan Japra mendatangi rumah ayahnya. Tujuannya adalah untuk memaksa ayahnya menandatangani surat jual beli yang sudah disiapkannya. Dan cari tanah di desa lain. Aku tidak bisa kau paksa. Bapak! Aduh, kurang ajar. Melihat kejadian tersebut, Intan pun histeris. Lantas ia pun mencoba melawannya. Tapi apalah daya, ia pun malah diperkosa bergilir oleh para penjahat tersebut. Obrak-abrik tempat ini. Ambil barang-barang berharga. Biar dikira perampokan. Sejak kejadian tersebut, Intan memutuskan untuk menghilang dari Rahmat. Ia pun hendak bekerja dengan seorang lelaki bernama Tarlan. Namun rupanya Tarlan malah menjual Intan ke seorang mucikari bernama Mami Lucy. Dan semenjak itu, nama Intan pun digantinya menjadi Yanti. Yanti pun bertahan karena Mami Lucy dan para anak buahnya sangat kejam dan tidak segan-segan menyiksa dirinya bila dirinya tidak mematuhinya. Mendengar cerita itu, Rahmat berniat untuk menyelamatkan Yanti dari genggaman sang mucikari. Bahkan Rahmat pun mencoba menebusnya. Namun harga yang terlalu mahal membuat Rahmat harus membatalkan niatnya. Monopoli cuma untuk orang yang punya duit, Bung. Beberapa hari berikutnya, Yanti pun mencoba melarikan diri untuk menemui Rahmat. Dan kemudian mereka pun menikah. Tetapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Para anak buah Mami Lucy pun menemukan mereka dan menghadangnya hingga perkelahian pun terjadi.
Akhirnya Yanti pun kembali dibawa ke Mami Lucy, dan ia pun disuruhnya untuk menemui Rahmat ke rumah sakit dan bilang supaya jangan melaporkannya ke polisi. Yanti pun pergi ke rumah sakit dengan dikawal anak buah Mami Lucy untuk menemui Rahmat. Dan Rahmat pun berpesan pada Yanti untuk segera pergi bersembunyi ke rumah kakeknya di desa. Dengan dibantu petugas rumah sakit, Yanti pun berhasil meninggalkan tempat itu. Pak, sebentar Pak. Ya Pak. Minta HP-nya Pak. Nggak merokok Pak. Ya, sudah jalan. Ya. Mana perempuan yang busuk tadi di sini? Sudah keluar dari tadi. Soalnya bapak ini tidak boleh dibangunkan. Singkat cerita, Yanti sampai di rumah kakeknya Rahmat. Mendengar cerita Yanti, si kakek pun berjanji akan menurunkan ilmu bela dirinya kepada Yanti. Intan. Si kakek pun merasa senang kalau Yanti sudah menguasai ilmunya. Kemudian di malam harinya, Yanti berpamitan untuk kembali ke kota untuk menemui Rahmat. Keesokan harinya, setelahnya tiba di stasiun kereta, tanpa sengaja, ia bertemu Tarlan yang tempo dulu menjual dirinya ke Mami Lucy. Mau kemana? Mencari bajingan macam kamu. Ajar! Setelah menghabisi begundal-begundal itu, Yanti pun tinggal sementara di rumah saudaranya yang kebetulan juga punya masalah dengan saudagar bernama Japra. Tak berselang lama, para centeng saudagar Japra pun datang, dan di antara mereka Yanti pun ingat ada seseorang yang telah memperkosa dirinya dan membunuh keluarganya, dan pembalasan pun dimulai. Rayu, anakmu! Siapa yang menyuruh membunuh keluargaku? Siapa yang menyuruh kalian? Pak Japra. Salah satu anak buah Japra melaporkan kejadian yang telah menimpanya. Ia pun berpesan pada Japra supaya berhati-hati pada Yanti. Namun rupanya tak butuh waktu lama untuk Yanti. Ia pun mendatangi kediaman Japra dan perkelahian pun terjadi. Mau kemana lo? Cari selamat. Aku ikut ah. Setelah mengalahkan centeng-centengnya, Yanti meminta pada Japra untuk mengembalikan surat-surat tanah yang dibelinya secara paksa dari warga desa. Jangan takut. Surat-surat tanah ini harus diberikan pada Pak Lurah supaya dapat dikembalikan pada pemiliknya. Keesokan harinya, Yanti kembali ke Jakarta menemui suaminya.
Dan di malam harinya terlihat Mami Lucy sedang menerima korban yang akan dijadikan budaknya. Tiba-tiba Yanti datang, yang dikira Mami Lucy Yanti datang untuk bekerja kepada dirinya. Aku kembali untuk membuat perhitungan. Membuat perhitungan? Tak berapa lama para begunda lainnya pun datang, akan tetapi mereka pun dibuatnya tak berdaya. Yanti benar-benar mengobrak-ngabrik tempat itu. Meskipun banyak begundal yang menyerangnya, tapi tak satu pun yang bisa mengalahkan Yanti. Centeng Mami Lucy yang hendak kabur dengan membawa uang sekoper, akhirnya harus berhadapan dengan Rahmat. Di saat para penjahat itu sudah mulai kewalahan, datanglah para inspektur polisi dan berhasil mengevakuasi rumahnya Mami Lucy dan kemudian membawa para penjahat tersebut. Jangan bergerak. Cerita pun berakhir. Demikianlah sebuah film lawas dari Abah Beri Prima yang berjudul Membakar Matahari. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian film ini. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.